Sebenarnya udah putus asa pengen tutup Foraim. Gue mau kerja aja, gue mau tutup karena jatuhnya tabungan gue semuanya habis nih. Welcome to Musto. Halo Mustis, jumpa lagi di Musto Photos. Bareng aku Devi yang akan menjadi host pada hari ini. Hari ini kita kedatangan entrepreneur muda nih dari Universitas Profesor Dr. Mustopo, yaitu Kak Davi. Kak, boleh dong perkenalan dulu sama Mustis. Halo Mustis, perkenalan nama saya Kak Davi, panggilnya Kavi. Lebih enak ya? Iya. Kenapa nggak Davi aja? Boleh juga, boleh. senyaman juga. Oke, aku manggil Davi aja ya. Lebih enak ya? Iya boleh. Kak, kan ini kakak kuliah. Ini kira-kira kuliah, terus kakak punya bisnis juga. Waktu pas kuliah itu kepikiran buat bisnis atau gimana sih kak? Kakak kalau nggak salah tuh dari FEB ya? Iya. Mustopo FEB. Dari pertama masuk kuliah sih sebenarnya nggak ada pikiran buat kayak buka usaha sih. Pikirannya buat kerja. Makanya dari dulu kayak bukan kupu-kupu lagi sih. Jatuhnya kayak kuliah kerja gitu. Balik lagi kan kerja kuliah. Nggak ada pikiran kayak mau buka usaha sih. Iya, cuman kepikirannya itu di tahun 2020 sih, gara-gara hobi. Jatuhnya kayak dulu di rumah itu banyak teman-teman kayak dari kampus itu nongkrong ke rumah. Nah di situ gue punya alat-alat juga sih, alat kopi yang biasanya kalau ada anak-anak datang kayak gue ngeracik sendiri, kayak bikinin mereka kopi lah, inilah itulah. Cuman ada pikiran kayaknya kalau gue buka bisnis nih, cuan juga nih, ya kan. Temen gue ngasih duit mulu nih ke gue nih, ya kan. Ada masukan lah ya. Nah iya, dari situ kepikiran lah buka di rumah, cuman sama temen satu kampus juga, satu kelas. Cuman enggak lama sih, di Januarinya kita sudah enggak bareng lagi karena juga rumahnya juga dulu ngontrak gitu. Cuman dari situ ada bantu loncatan dan ada modal. Itu gua enak juga sih. Gua itu pindah tempat dan kepikiran bikin nama jatuhnya. Bikin nama coffee shop namanya Foraim Coffee, 4EM gitu. 4EM. Iya. Kenapa namanya 4EM ya Mustis ya? Boleh gak Mustis dijelasin? Sebenarnya sih simpel aja, 4EM itu jatuhnya 4 pagi ya. Iya. Kayak dulu temen nongkrong itu pasti di rumah itu sampai jam 4 pagi. Nah kalau belum jam 4 pagi belum mau pulang. Oh gitu. Iya gitu. Makanya kepikiran di situ. Jatuhnya ya begitulah. Kirain dapat ide namanya tuh di jam 4 pagi. Makanya namanya 4EM Coffee kan. Oke, berarti karena bukanya tuh sampai jam 4-an berarti ya? Iya dulu. Berarti kalau buka jam 4, tutupnya jam berapa? Maksudnya tutupnya jam 4 ya? Iya, tutup jam 4. Terus bukanya jam berapa tuh biasanya? Bukanya dulu pertama kali itu jam 2 siang. Oh, dari jam 2 iya, siang sampai jam. Jadi kita mulainya di siang ya? Iya, benar, siang. Oke. Nah, di situ tuh ada nggak sih kayak mungkin menu favorit atau signature dari 4EM Coffee? 4EM ini ada sih. Jatuhnya ini menu yang unik, sama juga kayak ngasal sebenarnya. Menu ngasal. Iya, namanya creamy latte. Nah, creamy latte, orang-orang banyak yang nggak suka kopi, ada yang nggak suka kopi terlalu strong, ada yang nggak terlalu suka manis. Nah, itu pas banget buat creamy latte. Nah, itu menu itu inspirasi pas banget lagi kayak ngeracik aja buat teman-teman. Jatuhnya dapet, dicobain enak. Nah, nggak terlalu strong juga, dan ada temen yang nggak suka kopi, yang ada yang sakit lambung juga nggak apa-apa. Berarti cocok lah sama aku ya. Boleh cobain dong. Boleh, nanti kawan-kawan mampir kali ya. Pas mau bisnis itu kan nggak mudah untuk berbisnis kan, apalagi di usia kita yang sekarang nih 20-an ke atas tuh kan masih kayak suka goyang lah ya gitu, mental segala macam itu kan harus kuat kan. Nah, gimana sih cara Davi tuh untuk bisa firm gitu di mental, pikiran, terus terutama dana segala macam itu gimana sih? Sebetulnya sih dari pertama itu kayak mental banget diuji sih. Cuman di situ kayak udah kepikiran gimana caranya jalan bisnis ini. Kayak berpikir terus setiap malam, dan ada support juga sih dari temen. Kayak jatuhnya temen jadi jalan bisnis ini temen juga punya relasi komunitas kopi. Nah di situ di support sama mereka. Nah dari situ semangat kan, jatuhnya semangat
dan ada sempat downnya juga karena kayak pertama kita jalaninya kayak mungkin jualan ada naik turunnya ya. Betul. Nah pas pertama kali buka itu tuh naik banget. Nah udah lama kelamaan pas di bulan September sampai November 2022 kemarin 2022 itu pengeluaran yang besar jatuhnya rugi sih. Itu apa efek pandemi gitu nggak sih? Enggak efek pandemi, mungkin lebih ke efek lokasi. Iya. Lokasi di mana ya mungkin boleh di-share? Kalau dulu sebelum pindah ya, dulu itu di dekat lampu merah Cidodol. Oh, lampu merah. Iya. Berarti kawasan Cidodol ya? Iya, masih kawasan Cidodol. Nah di situ mungkin dari lokasi yang kayak macet, jadi orang lalu lalang itu kayak males banget gitu, dan tempatnya juga sempit dan gak ada parkiran. Oh iya. Nah ramenya itu malamnya doang, jatuhnya kayak ada customer-nya malam. Iya. Tapi mikir gimana caranya kayak bisa tetap bisa nge-push diri sendiri, terus sendiri sama teman-teman juga konsisten sih. Jadi operasional yang penting pikirannya kayak operasional jalan nih. Yang penting kalau kita pemasukannya dikit, cuman operasional jalan, kayak contoh bayar listriknya, bayar sewanya, bayar air atau bahan baku dan lain-lain. Nah, karyawan sih pasti kayak. Iya. Yang ketutup sih operasional, cuman untuk kayak karyawan nggak ketutup. Makanya selalu nombok. Iya, selalu nombok. Nombok dan juga kayak mungkin minjem sih dulu, minjem sama orang tua jatuhnya, minjem buat bayar gaji karyawan doang. Karena karyawannya itu 3, jadi gimana caranya kita harus bayar setiap bulannya. Nah kepikiran di bulan November itu di bulan Januari gabung sama Hungry karena kayak sebenarnya udah putus asa pengen tutup Foraim. Gue mau kerja aja, gue mau tutup karena jatuhnya tabungan gue semuanya habis nih. Tabungan gue semuanya habis, kayak udah kusut banget udah lah kusut ya banget gitu. Kayak istilahnya nggak ada harapan hidup. Iya. Ya. Sampai di bulan November jatuhnya kan ikut UMKM kewirausahaan di Kemenpora kan. Nah itu dapat dana hibah 10 juta kan ya. Oh itu yang dari Mustopo itu bukan sih? Iya betul. Itu kan harus kayak ngajuin proposal. Terus harus diadu juga nggak? Iya. Kan kayak harus diwawancara segala macam. Wawancara semuanya. Itu sulit gak waktu itu? Sebenarnya nggak sulit, cuman pede aja sih. Harus kayak pede kita ya? harus persiapin semuanya, kayak prepare semuanya, kayak kita harus planning dulu pertama sih. Planning kita mau buka usaha kayak gimana, terus dananya dari mana, terus nanti alurnya gimana, terus kalau ke depannya gimana, marketnya siapa, itu harus jelas juga di proposal. Yang kalau kita sudah dalamin itu mungkin lebih enak sih. Lebih pede sih, lebih ke pede kan kita tahu mau tujuannya mau kayak gimana. Betul. Terus apa yang mau visi misinya tuh apa yang mau dicapai gitu kan. Jadi kayak lebih pede dan lebih tahu kedepannya gimana gitu kan. Gimana sih, kan sekarang kan setahu aku masih ada tuh program itu dari Kemenpora, atau mungkin Mustis bisa ikutin jejak Kadafi nih. Waktu itu awal mulanya gimana sih, boleh cerita dong? Awal mulanya sih sebenarnya kayak lagi di sekretariat. Nah situ ada kemahasiswaan, yaitu Pak Nirwan sama Pak Abdullah. Nah di situ mereka tahu jadinya gue punya usaha. Nah di situ kayak usaha ada pokoknya kayak nah di situ suruh nyoba bikin proposal semuanya. Nanti bikin proposal itu sih yang pertama, kayak semuanya sih yang tertata situ proposal. Nah pas gua kirim ke mereka, nah ternyata lolos di sesi pertama. Nah sesi keduanya itu, sesi pertamanya itu di bagian kampusnya berarti? Bagian kampus, jadi kampus nanti ngasih ke Kemenpora, jadinya nanti seleksi lagi di Kemenpora, dicek lagi. Jadi yang kedua Kemenpora baru dipanggil ke ada ruangan gitu sih di luar. Itu kemarin itu di daerah Grogol kalau nggak salah. Iya, di daerah Grogol kayak seminar dulu. Dari seminar sekalian kita presentasi apa nih usaha yang kita mau bangun atau yang mau kita kembangin. Nah situ presentasi. Nah sebenarnya di situ ada rasa deg-degan, terus malu. Bukan malu sih sebetulnya, kayak apa sih, belum pernah kayak gini nih di kampus, kayak pertama kali. Biasanya kayak sama temen, pertama kali sendiri mau nyoba tuh. Nah situ gue bawa
bawa produk gue sendiri buat ngejelasin yang mau dikembangin apa di usaha ini. Nah di situ ternyata pas lagi ya pikiran pertama itu kayak wah gue bakal tanya macam-macam nih gini nih. Ternyata pas masuk pun yang ditanya cuma simpel sebenarnya. Kayak lokasinya sekarang di mana, udah berapa tahun, terus apa yang mau dikembangin, kayak gitu. Nah dari situ ada panitia, jatuhnya panitia dari Kemenpora, dari kemarin itu sama Pegadaian dia kolaborasinya. Jadinya ada dari Pegadaian, dia ternyata suka kopi dan anak kopi. Nah di situ cocok lah ya. Ya cocok jatuhnya. Nah di situ langsung udah tuh akrab, kayak apa aja nyambung gitu. Yang diobrolin kopi bukan bisnisnya. Oke. Ya, jadi kopi. Fokus ke kopi. Iya. Ya tadinya deg-degan jadi nyantai. Gitu. Dan ternyata lolos baru udah tuh di sesi ketiga, sesi terakhir kalau nggak salah, terakhir itu baru buka bazar dan itu kayak, seleksi ya, dalam rangka seleksi juga. Iya, jatuhnya banyak kayak pertanyaan dari ada Kemenpora, ada artis-artis juga yang nanya-nanya jatuhnya. Ternyata lolos dari nggak Foreign doang, tapi dari fakultas lain juga ada. Itu yang nilai itu apa sih? Dari nilai apa pas lolos itu tuh, apakah banyak yang beli atau apa gitu, atau knowledge kamu? Kayak apa sih yang dinilai itu mungkin dari packaging sih. Oh, packagingnya, terus isinya dan rasanya sama harganya. Iya, jadi yang dilihat itu. Oke. Nah tadi kan kita udah ngomong panjang banget tentang perjalanannya Mas Kadafi ini membangun 4EM ya kan. Nah sekarang aku pingin tanya nih tentang question of life. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab. Wah. Spontan. Oke. Pertama, jika kamu kehilangan segalanya hari ini, apa yang akan kamu lakukan besok? Memulai baru lagi sih. Jatuhnya kayak kita mikir kalau gagal hari ini, mungkin di besokannya kita nggak boleh gagal. Jatuhnya mikir dari awal lagi, mulai dari awal lagi, terus kayak yang ya gimana caranya nggak boleh gagal gitu. Nah kedua, mana yang lebih buruk, gagal atau tidak pernah mencoba? Tidak pernah mencoba. Kenapa? Karena jatuhnya kalau gagal itu buat kayak kita buat belajar menjadi sukses gitu. Belajar ya? Iya, belajar menjadi sukses. Kalau nggak mencoba ya nggak bakal kayak. Nggak tahu. Iya, nggak bakal tahu. Apanya gimana? Iya betul. Jadi mesti jangan pernah takut untuk mencoba sih. Betul. Ya. Terus yang kedua, yang ketiga lagi. Pilih ayah atau ibu? Ibu. Oke. Yang keempat, mau jadi orang sukses tapi memiliki waktu sedikit buat keluarga, atau orang yang sederhana namun bahagia? Aduh, bingung tuh pertanyaan. Tanyaan itu susah sih. Karena kan kayak misalkan kayak waktu muda kita punya banyak waktu buat teman-teman atau keluarga, tapi kita nggak ada uang, kayak kesehatan juga full gitu kan. Terus kayak kalau pas udah dewasa udah ada kayak sukses gitu ya, waktu kebalikan gitu ya kan. Jadi kalau kamu sendiri apa? Ya yang kedua jatuhnya, jawabannya kedua. Yang kedua. Sederhana tapi bahagia. Sederhana tapi bahagia. Iya, sederhana tapi bahagia. Oke. Memang kita harus sederhana. Harus banyak duit juga sih. Nasi Padang. Benar sih. Terus abis itu terakhir nih. Pilih pacar atau karir? Karir. Kenapa? Karena ya lebih enak karir dulu sih. Kalau pacar itu jatuhnya ya nggak tahu ya. Dia punya pacar nggak? Udah enggak. Oh udah enggak ya, mantesan. Oke, Kak Davi ini terakhir banget. Mungkin kayak quotes gitu buat mustis yang ada di rumah yang lagi nonton. Kata-kata ya? Iya. Aduh. Besok gak bisa lagi kata-kata. Cuman coba deh. Mungkin question dari saya, tahu saran quotes. Ayo, coach. Quotes. Quotes itu pertanyaan loh. Oh iya betul. Mungkin kayak jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk gagal, jalanin apa yang ada di depan mata, apapun masalahnya hadapin, itu sih. Nah betul banget.
jangan pernah takut mencoba, Iya. hadapin kenyataan. Betul. Jangan lupa tadi berdoa Doa, ya sih, berdoa. akhirnya kita berdoa. Berdoa sama usaha. Betul, itu selalu jadi kunci kehidupan. Ya, betul. Nah, oke, makasih ya Mas atas Thank you waktunya, ya. makasih banget. Jangan lupa untuk subscribe, like, and like. comment. Kita nggak Kembali nih. ulang. Subscribe, Subscribe, like, and comment. Mustafa Yudi Pertiti. Dah.